Selamat datang. Pernah nggak sih kepikiran gimana caranya komputer atau smartphone kita bisa melihat dunia lewat kameranya? Nah, hari ini kita akan bedah keajaiban di baliknya. Dimulai dari hal yang paling dasar, satu titik cahaya. Oke, coba kita langsung ke pertanyaan utamanya. Waktu komputer lihat sebuah foto, yang ia lihat itu bukan pemandangan, bukan wajah, bukan warna. Sama sekali bukan. Komputer melihat sesuatu yang jauh, jauh lebih fundamental. Sesuatu yang seluruhnya terbuat dari angka. Jadi, begini rencana kita. Kita bakal ikuti perjalanan sebuah titik kecil bernama piksel. Mulai dari wujudnya sebagai data mentah, sampai akhirnya bisa ngasih kita informasi yang berguna. Kita akan bangun pemahaman kita bareng-bareng, selangkah demi selangkah. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Apa sih sebenarnya sebuah gambar digital itu di mata komputer? Intinya sebetulnya simpel banget. Pengolahan citra digital itu ya, kita ngasih sebuah gambar ke komputer, terus komputer itu kita suruh melakukan sesuatu pada gambar itu. Dan hasilnya adalah gambar yang baru. Biasanya sih gambar baru ini jadi lebih jelas, lebih bagus, atau lebih gampang buat kita analisis. Nah, ini bagian yang menarik, karena seringkali orang bingung membedakan ketiganya. Gini, pengolahan citra itu adalah fondasinya. Ibaratnya, sebelum komputer bisa menganalisis atau bahkan paham isi sebuah gambar, gambar itu harus dibersihkan dan disiapkan dulu. Nah, proses persiapan inilah yang akan kita dalami. Ini dia konsep paling penting yang harus kita pahami. Coba deh lupakan sejenak apa yang mata kita lihat. Bagi komputer, semua gambar, entah itu foto liburan kita, meme lucu, atau scan dokumen, itu semua cuma satu hal, sebuah tabel raksasa yang isinya angka. Udah itu aja. Setiap angka di tabel ini mewakili satu titik super kecil di gambar kita, yang namanya piksel. Nilai angkanya itu menunjukkan tingkat kecerahannya. Biasanya skalanya dari 0, yang artinya hitam pekat, sampai 255, yang artinya putih terang. Jadi, ya sebuah foto itu cuma mozaik dari jutaan angka ini. Jadi, kalau gambar itu ternyata cuma sekumpulan angka, artinya apa dong? Artinya, kita bisa pakai matematika sebagai alat kita. Kita bisa mengubah, memperbaiki, dan memanipulasi gambar itu hanya dengan operasi matematika. Keren kan? Biasanya nih, alur kerjanya itu dimulai dari salah satu dari dua tujuan utama. Pertama, kita mau bikin gambarnya jadi lebih enak dilihat, ini kita sebut perbaikan. Atau yang kedua, kita mau coba benerin gambar yang rusak atau ada cacatnya, ini namanya pemulihan. Bedanya di mana? Kuncinya ada di niat. Perbaikan atau enhancement itu sifatnya subjektif. Mirip kayak kita pakai filter di sosial media. Tujuannya kan biar fotonya kelihatan lebih wow aja. Standarnya beda-beda tiap orang. Tapi kalau pemulihan atau restoration, itu objektif. Tujuannya jelas, benerin masalah yang spesifik. Misalnya ngilangin blur karena kamera goyang. Nah, alat utama kita buat ngubah angka-angka piksel ini namanya filter. Atau istilah teknisnya, kernel. Bayangin aja ini kayak sebuah jendela kecil yang berjalan di seluruh permukaan gambar. Setiap kali dia berhenti di atas satu piksel, dia akan mengubah nilai piksel itu berdasarkan nilai tetangga-tetangganya. Ini nih contoh filter yang paling sederhana. Kerjanya gampang banget. Dia akan mengambil nilai sebuah piksel, lalu merata-ratakannya dengan 8 piksel tetangganya. Hasilnya, gambar jadi lebih halus, bintik-bintik atau noise jadi berkurang. Ya, meskipun efek sampingnya, gambar jadi sedikit lebih buram. Oke, gambarnya udah kita bersihkan, udah kita perbaiki, terus ngapain lagi? Nah, langkah selanjutnya yang super krusial adalah menemukan bagian-bagian mana dari gambar itu yang benar-benar penting buat kita. Disinilah proses yang namanya segmentasi citra masuk. Ini bisa kita bayangin kayak pakai gunting digital. Tujuannya adalah buat memotong objek yang kita mau dari latar belakangnya. Misalnya, misahin gambar sel darah dari sisa gambar di bawah mikroskop. Tekniknya ada macam-macam, dari yang paling simple kayak thresholding, yang intinya cuma mengubah gambar jadi hitam putih. Ada juga deteksi tepi, yang pinter banget buat nyariin garis batas sebuah objek, sampai metode yang lebih canggih lagi yang bisa menumbuhkan sebuah area dari satu titik awal. Selama puluhan tahun, para ilmuwan harus ngerancang semua filter dan aturan ini secara manual. Mereka harus kasih tahu komputer, pokoknya cari yang bentuknya begini ya. Repot banget kan? Nah, sekitar 1 dekade lalu, semuanya berubah. Munculnya deep learning, khususnya Convolutional Neural Networks atau CNN, bikin pergeseran fundamental.
Kita beralih dari yang tadinya ngasih instruksi ke komputer, jadi membiarkan komputer belajar sendiri. Kita cuma perlu kasih dia contoh yang banyak banget. Jadi daripada kita yang pusing-pusing bikin program untuk nemuin tepian sebuah objek, CNN ini bisa belajar sendiri seperti apa itu tepian, seperti apa itu tekstur, atau bahkan seperti apa itu wajah manusia. Caranya, ya dengan melihat ribuan atau jutaan contoh gambar. Proses melihatnya CNN ini cerdas banget. Dia punya banyak lapisan. Lapisan-lapisan awal mungkin cuma bisa ngenalin hal-hal simpel, kayak garis atau sudut. Lapisan berikutnya menggabungkan itu jadi bentuk yang lebih kompleks, misalnya mata atau hidung. Terus begitu sampai lapisan terakhir, yang akhirnya bisa bikin kesimpulan, oh ini gambar kucing. Oke, kita udah bahas banyak teori. Terus, kenapa ini semua penting? Jawabannya sederhana, karena teknologi ini ada di mana-mana di sekitar kita, dan seringkali bekerja tanpa kita sadari. Contohnya nih, di dunia kedokteran, ini bisa bantu dokter nemuin sel kanker lebih cepat. Di pabrik, ini jadi mata otomatis yang ngecek kualitas produk. Di bidang keamanan, ada teknologi pengenalan wajah. Bahkan, ini dipakai buat menganalisis foto satelit untuk memantau perubahan di bumi. Dampaknya luar biasa besar. Jadi, pada akhirnya, tujuannya itu sudah berevolusi. Ini bukan lagi sekedar soal meniru cara manusia melihat, tapi lebih dari itu, ini tentang melampaui kemampuan kita, tentang menemukan pola-pola tersembunyi yang mungkin saja terlewat oleh mata manusia. Teknologi ini terus bergerak maju dengan sangat cepat, mendorong batas dari apa yang kita anggap mungkin, dan ini meninggalkan kita semua dengan satu pertanyaan besar yang sangat menarik. Kalau sekarang mesin sudah bisa melihat, kira-kira hal baru apa lagi yang akan mereka perlihatkan pada kita di masa depan?